Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul kembali di majelis ini untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Pada malam hari ini pembahasan kita adalah kajian tauhid, membahas kitab Sirajul Huda yang pembahasannya adalah tentang ta'aluk sifat kudrah. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita ini merupakan salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan hormati para tuan-tuan guru, para ustadz, para jamaah, orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini kita membahas kitab Sirajul Huda dengan tema adalah ta'aluk sifat kudrah. Di halaman ke-13. Wahyal kudratu itu sudah kita baca itu ya. Pembahasan terakhir bahwa sifat kudrah itu berdiri pada zat Allah Ta'ala. Ya, sifat kudrah berdiri pada zat Allah Ta'ala, tapi berdirinya di situ tidak diketahui hakikatnya seperti apa. Jadi sifat kudrah itu tidak di atas zat, tidak di bawah zat, tidak di depan zat, tidak di belakang zat, tidak di kanan zat, tidak di kiri zat, dan tidak berbaur dengan zat. Cukup hanya kita imani Allah itu wajib bersifat kudrah, dan sifat kudrah itu berada pada zat. Bagaimana hakikat beradanya wallahu a'lam. Sekarang yang terupa dengan dia mengadakan tiap-tiap mungkin itu. Dari wahyal kudrah baris ketiga, di pinggir sebelah kanan dia. Jumpa. Qalal muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin ya mujibas sa'idin. Terupa dengan dia mengadakan tiap-tiap mungkin dan mentiadakan akan dia. Dan arti mungkin itu yang patut ada dan tiada. Di situ ada yang hilang itu, ya. Patut adanya hilang, patut ada dan tiada. Kalau situ kan patut tiada, ya. Jadi itu hilang, bahaya itu pemahamannya itu, ya. Tambahi arti mungkin itu yang patut ada dan tiada. Nah, itu jadi ada yang hilang di situ. Kalau yang di kitab yang patut tiada, tambahi yang adanya, yang patut ada dan patut tiada. Jadi jelas tugas daripada sifat kudrah menjadikan sesuatu yang tiada menjadi ada dan meniadakan sesuatu yang ada menjadi tiada. Itu adalah tugas utama, hakikat daripada ta'aluk sifat kudrah. Apa hakikat ta'aluk sifat kudrah? Ta'aluk tanjizi hadis. Yang kemarin itu. Ta'aluk tanjizi hadis itu apa maknanya? Menjadikan ya al-ijadu wal
I'damu. Menjadikan sesuatu yang tiada menjadi ada, dan meniadakan sesuatu yang ada menjadi tiada. Kita dulu tidak ada, kemudian Allah menciptakan kita. Berarti adanya kita itu didahului oleh tiada. Menjadikan sesuatu yang tiada menjadi ada, setelah ada dia ditiadakan, dimatikan. Itu namanya i'dam. Menjadikan dan meniadakan. Apa yang dijadikan dan apa yang ditiadakan, yaitu perkara mungkin. Itu adalah tugas sifat kudrah. Nah, jadi dengan apa Allah menjadikan sesuatu? Dengan sifat kudrahnya. Tapi nanti kita jelaskan secara detail. Ya, karena bisa bahaya juga kalau kita tidak duduk tentang ta'aluk ini, dikhawatirkan jatuh kafir nanti. Ya, tentang taksir, ya, tentang bekas atau hasil dari sifat kudrah itu. Kalau tak duduk bisa kafir. Itu yang akan saya tekankan untuk pada malam hari ini. Tapi untuk pembukanya, bahwa dengan apa Allah menciptakan atau meniadakan sesuatu? Dengan sifat kudrah. Maka tugas sifat kudrah jelas, menjadikan dan meniadakan sesuatu. Makanya kemarin ada pertanyaan begini. Kalau Allah seandainya tak punya sifat kudrah, mampukah Allah menciptakan sesuatu? Itu pertanyaannya. Seandainya Allah tidak bersifat kudrah, mampukah Allah menciptakan sesuatu? Dijawab mampu, ya salah. Ya dijawab tak mampu, juga salah. Kenapa? Karena pertanyaannya itu tidak benar. Kenapa tidak benar? Seolah-olah dia mengandai-ngandaikan sesuatu yang wajib ditiadakan. Kan gitu. Mampukah Allah, seandainya Allah tidak bersifat kudrah, mampukah Allah menciptakan sesuatu? Padahal kita ketahui Allah menciptakan dan meniadakan sesuatu dengan sifat kudrahnya. Jadi kalau seandainya Allah tidak bersifat kudrah, mampu tidak Allah menciptakan atau meniadakan sesuatu? Pertanyaan itu tidak benar. Kenapa? Karena Allah itu wajib bersifat kudrah. Jadi nggak bisa dimisalkan kalau seandainya tidak ada. Berarti dia meniadakan sesuatu yang wajib akan adanya. Nah, meniadakan sesuatu yang wajib itu disebut qalbul haqaiq. Jadi kemarin ada kita singgung tahsilul hasil dengan qalbul haqaiq. Yang mana yang enak nih Ustaz? Sama. Cek. Nah, ini sedap nih. Nah, jadi pertanyaan tadi tidak benar. Mampukah Allah menciptakan atau meniadakan sesuatu? Seandainya Allah tidak bersifat kudrah, mampukah Allah menciptakan atau meniadakan sesuatu? Jawabnya, pertanyaan itu tidak benar. Kenapa? Karena menafikan sesuatu yang wajib. Allah kan wajib bersifat kudrah. Diandai-andaikannya pula Allah tidak bersifat kudrah. Ya, meniadakan sesuatu yang wajib namanya qalbul haqaiq. Jadi ada qalbul haqaiq, ada tahsilul hasil. Apa itu qalbul haqaiq? Apa itu tahsilul hasil? Buka catatan yang lama. Ya, kalau dijelaskan lagi tak siap-siap kita mengaji. Kembali juga dengan yang lama. Nah, ya, buka catatan kembali. Catatan kemarin bulan lalu. Qalbul haqaiq itu 2 definisinya. Kemudian tahsilul hasil juga 2. Nah, di sini dikatakan terupa dengan dia, yaitu dengan sifat kudrah itu, mengadakan tiap-tiap yang mungkin dan mentiadakan akan dia. Dan arti mungkin itu yang patut ada dan tiada. Segala sesuatu terbagi kepada 3. Ya, sesuatu itu terbagi kepada 3. Sesuatu yang wajib adanya, tidak mungkin dia tidak ada. Sesuatu yang wajib ada,
Tidak mungkin dia tidak ada. Apa itu? Sesuatu yang wajib adanya. Zat Allah dan sifat-sifat Allah. Kemudian yang kedua, sesuatu yang mustahil adanya. Tidak mungkin dia ada. Ya, mustahil akan adanya. Tidak mungkin dia ada, yaitu sekutu atau serikat bagi Allah. Ada anak dan istri bagi Allah Ta'ala mustahil. Jadi anak dan istri itu termasuk sesuatu yang mustahil adanya. Jelas ya? 2. Yang ketiga, sesuatu yang jaiz atau sesuatu yang mungkin adanya. Boleh jadi ada, boleh jadi tidak. Apa itu? Alam. Ya, selain Allah Ta'ala disebut alam. Jadi adanya kita, termasuk adanya kita di dunia ini, itu termasuk kategori yang ketiga. Sesuatu yang jaiz atau yang mungkin adanya. Mungkin itu kan sesuatu yang bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Jaiz. Kita ini termasuk ya perkara yang mungkin adanya. Jelas ya? Nah, kemarin waktu kita ngaji, awal-awal dulu kita sudah jelaskan macam-macam daripada mungkin. Mungkinun maujudun halan. Ada tuh kan? Nah, itu dibuka lagi catatannya. Karena kalau bolak-balik terus nggak siap-siap nanti kita. Ya, jadi itulah pentingnya kita menyatat itu. Ya, qayyidul ilma bil kitabati. Ikat ilmu dengan cara menuliskannya, mencatatnya. Jadi ada kalanya saya ulang kaji yang lalu tapi tak saya sebut secara detail karena waktu kita terbatas. Jadi dibuka sajalah catatan-catatan yang dulu saya pernah menjelaskan ya macam-macam perkara yang mungkin. Ada kalanya mungkinun maujudun halan. Adanya perkara mungkin itu maujudun halan. Ya, adanya itu ketika itu. Ya. Contoh seperti adanya kita dan macam-macam lainnya. Itu silakan dibuka pada catatan kita yang dahulu. Nah, baik. Jadi segala sesuatu itu terbagi berapa tadi? 3. Sifat kudrah hanya ta'aluk ia kepada yang jaiz saja. Atau ta'aluk hanya kepada yang mungkin saja. Dia tidak ta'aluk kepada yang wajib, juga dia tidak ta'aluk kepada yang mustahil. Ya, sebagaimana pembahasan yang lalu. Sifat kudrah hanya ta'aluk dia kepada perkara yang mungkin saja. Sebagaimana tersebut di dalam kitab itu. Terupa dengan dia mengadakan tiap-tiap mungkin dan mentiadakan akan dia. Jadi jelas, ta'aluk sifat kudrah hanya kepada perkara yang mungkin saja. Tidak ta'aluk kepada yang wajib, tidak ta'aluk kepada yang mustahil. Ta'aluk itu apa? Ya, ta'aluk itu artinya hubungan. Ya, ta'aluk itu artinya hubungan. Definisinya, tolabus sifati amron zaidan ala qiyamiha fizzat. Ini di mana-mana kitab tauhid kita, definisi tauhid selalu seperti itu. Tolabus sifat amron zaidan ala qiyamiha fizzat. Ya. Tolabus sifat amrun ya zaidan amron zaidan ala qiyamiha fizzat. Artinya menuntut sebuah sifat pada suatu perkara. Ya, tolabus sifat menuntut sebuah sifat amron zaidan pada suatu perkara yang melebihi ala qiyamiha atas berdirinya ya fizzat sifat akan zat. Itu adalah definisi daripada ta'aluk. Memahamkannya dari sisi definisi sulit. Intinya ta'aluk itu apa? Itu yang penting. Ya. Pertama begini. Dari definisi tadi, tolabus sifat amron zaidan ala qiyamiha fizzat. Ya. Perkara yang melebihi berdirinya sifat akan zat. Maka di sini kita ambil faham bahwasanya berbeda zat, berbeda sifat. Lain zat, lain sifat.
Jadi zat dengan sifat itu beda, nggak sama. Ya, itu mesti. Makanya tadi qiyamiha ya, fi zat definisinya. Kemudian berbeda zat, berbeda sifat. Lain zat, lain sifat. Hanya saja sifat dengan zat ini tidak boleh dipisahkan. Ya, lain zat, lain sifat. Beda zat, beda sifat. Hanya saja sifat dengan zat ini tidak boleh dipisah. Ya, tidak boleh dipisah. Sebab sifat itu berdiri pada zat. Ala qiyamiha fi zat. Itu tadi definisinya. Sifat itu berdiri pada zat. Bukan zat itu berdiri pada sifat, tapi sifat itu berdiri pada zat. Ya. Nah, yang kita sembah itu adalah Allah. Yang kita sembah itu adalah zat. Zat yang memiliki sifat-sifat. Zat yang kita sembah itu namanya Allah. Allah yang memiliki sifat-sifat. Di antaranya ya, ada 6 sifat yang mempunyai ta'alluq yang disebut dengan sifat ma'ani. Ya, versi Asy'ariyah sifat ma'ani 6. Kalau versi Maturidiyah sifat ma'ani itu 7. Apa tambahannya 1 kemarin? Nah, sifat takwin. Nah, masih ingat lagi kaji yang lalu ya. Nah, contoh mudah memahamkan ta'alluq itu ada, ini misalnya ini ruangan ini gelap gulita ini, mati nih, gelap gulita, tak nampak. Kemudian kita hidupkanlah lampu ini sehingga sinar lampu ini menerangi ruangan musolah yang gelap ini. Jelas? Ya. Asalnya ruangan ini gelap gulita. Kita hidupkanlah lampu sehingga sinar atau cahaya lampu ini menerangi ruangan yang gelap gulita. Terangnya ruangan ini karena sebab sinar, itu yang disebut dengan ta'alluq. Ya. Seandainya kita matikan lampu ini, gelap lagi dia. Kita hidupkan, terang balik. Jadi terangnya ruangan ini berhubung ia atau ta'alluq ia kepada sinar lampu itu. Bisa? Mudah itu memahami ta'alluq itu. Ya. Atau contoh yang lain. Ada ruangan gelap gulita. Ya. Kemudian kita terangi ruangan tadi dengan senter. Ya. Ruangannya gelap gulita. Kita terangi ruangan tadi dengan senter. Nah, terangnya kamar tersebut atau ruangan itu karena dita'alluqi oleh senter. Ya. Ada ruangan gelap. Kemudian kita terangi dengan senter. Ya. Kemudian ruangan itu menjadi terang karena sebab cahaya dari senter tadi, sinar dari senter tadi. Maka terangnya ruangan tersebut itu karena dita'alluqi oleh senter itu. Seandainya senter itu tidak kita nyalakan, tidak kita hidupkan, maka gelap ruangan itu. Ini namanya berta'alluq. Ta'alluqnya yang mana tadi? Terangnya ruangan sebab sinar atau cahaya, itu ta'alluqnya. Jelas itu ya, hubungannya terang ruangan tadi, kamar tadi karena sebab ada cahaya. Cahaya apa tadi? Senter. Itu namanya ta'alluq. Jadi hubungan antara sinar senter, ya, hubungan antara sinar senter berhubungan dengan terangnya kamar atau ruangan itu, ini yang disebut dengan ta'alluq. Jadi yang menentukan terangnya ruangan itu adalah sinar itu. Seandainya sinar itu kita padamkan, gelap balik ruangan itu. Ya. Kemudian kita nyalakan lagi senternya, gelap terang kembali ruangan itu. Berarti terang ruangan tersebut ya berta'alluq ia dengan sinar yang ada pada senter itu. Bisa apa tidak? Itu sederhananya definisi ya untuk memahami ta'alluq itu apa. Jadi adanya alam ini berta'alluq ia dengan sifat kudrahnya Allah Ta'ala. Bila Allah tidak bersifat kudrah, maka tidak didapati sesuatu pun daripada alam ini. Sebagaimana terangnya ruangan ini, sebab dia berta'alluq dengan cahaya lampu itu.
Kalau lampu itu kita padamkan, gelaplah ruangan ini. Ketika kita hidupkan lagi lampu tadi, teranglah ruangan ini. Terangnya ruangan ini berta'aluk ia dengan cahaya lampu. Adanya alam ini berta'aluk ia dengan sifat kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Andai Allah tak bersifat kudrah, maka tak didapatilah sesuatu pun daripada alam ini. Makanya tadi pertanyaan tadi di awal, seandainya Allah tidak bersifat kudrah, mampukah Allah menciptakan atau meniadakan sesuatu? Pertanyaannya tuh keliru. Ya, kenapa? Karena nggak ada lah yang berta'alukan di situ. Ya, menjadikan itu dan meniadakan itu mestinya ia berta'aluk kepada sifat kudrahnya Allah. Dan ketika ya dikatakan mampu tidak Allah menciptakan segala sesuatu tanpa sifat kudrah, pertanyaan semisal itu tidak benar. Ya, nanti lazim namanya qalbul haqaiq. Nah, itu untuk poin yang pertama. Jadi memahamkan ta'aluk secara mudah itu seperti itu. Ya, memahamkan ta'aluk secara mudah itu seperti itu. Bisa jadi contohkan dengan yang lain-lain. Yang saya contohkan cahaya yang menerangi ruang gelap. Silakan ditamsil, dicontohkan dengan contoh-contoh yang lain. Tak mungkin 1 jam ini kita cerita ta'aluk itu begini-begini aja. Ya, nah, kita rekaman ada nanti buka di Kim TV, ya. Nah, langsung diupload nanti sama Ustaz Sis nanti. Nah, buka di situ rekamannya. Nah, khair. Jadi di awal tadi kita sebutkan bahwa sifat kudrah itu hanya ta'aluk dia kepada perkara yang mungkin, perkara yang jaiz. Sifat kudrah tidak ta'aluk kepada yang wajib, juga tidak ta'aluk kepada yang mustahil. Kemarin udah kita jelaskan kenapa sifat kudrah tidak ta'aluk kepada yang wajib dan tidak ta'aluk kepada yang mustahil. Kita ulang sedikit. Kudrah itu kan menjadikan atau menidakkan. Ya, menjadikan atau meniadakan. Ketika seandainya kita katakan sifat kudrah itu ta'aluk dia kepada yang wajib. Ya. Contoh, zat Allah wajib tidak adanya? Wajib. Ketika dikatakan sifat kudrah itu ta'aluk kepada yang wajib, itu mustahil. Kenapa? Enggak mungkin zat Allah sudah ada diadakan lagi. Mau berapa Tuhan nanti? Ya, lazim di situ tahsilul hasil. Ya, itu contohnya seperti itu. Jadi tahsilul hasil atau qalbul haqaiq hukumnya mustahil. Apa itu qalbul haqaiq dan tahsilul hasil? Silakan buka catatan yang lalu. Kalau tak datang ada rekamannya di bulan lalu. Ya, tidak akan kita jelaskan lagi. Nah, karena tak siap-siap nanti kaji kita. Maka ditanyalah, mampu tidak Allah menciptakan anak dan istri baginya? Ya, mampu tidak Allah menciptakan anak dan istri baginya? Jawabannya, pertanyaanmu itu mustahil. Karena sifat kudrah tidak ta'aluk kepada yang wajib, tidak ta'aluk kepada yang mustahil. Dijawab mampu salah, dijawab tak mampu salah. Kalau dijawab mampu berarti nanti dia menetapkan sesuatu yang ya mustahil bagi Allah Ta'ala, sekutu bagi Allah Ta'ala. Ya. Nah, tapi ada pendapat dari seorang tokoh ulama dari mazhab Daud Zahiri, Ibnu Hazmin. Beliau mengatakan Allah mampu menciptakan anak dan istri baginya. Nah, itulah ulama menyebutkan Ibnu Hazmin ini ahlul bid'ah. Jelasnya dia tak mengaji tauhid. Beliau inilah yang punya ulah, yang mengatakan bahwa sholat yang ditinggalkan itu nggak wajib diqadha. Itu pendapat Ibnu Hazmin. Jangankan di dalam masalah fikih, dalam masalah fikih beliau melanggar ijma. Ya, dalam masalah fikih beliau melanggar ijma. Ijma 4 mazhab, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Ambali. Sholat yang ditinggalkan sengaja atau tanpa sebab sengaja wajib hukumnya diqadha. Ya, dengan Ustaz Ilhas sudah lewat lah tuh di kitab Fathul Mu'in ya, udah jauh lah tuh Ustaz ya. Wajib diqadha. Ya. Kenapa demikian? Karena
Itu namanya kias aulawi. Nabi memang tidak menyebutkan di dalam hadis, yang disebutkan Nabi, bila kau terlupa dan tertidur, bila ingat qodoklah. Nabi tidak mengatakan orang yang tinggal sholat karena sebab sengaja maka qodoklah. Nabi tidak mengatakan demikian. Walaupun Nabi tidak terang-terangan mengatakan demikian, dari kalamnya hadis Nabi tersebut, orang yang tidur aja disuruh dikodok sholatnya, apalagi orang yang meninggalkan sholat dengan sebab sengaja, lebih wajib untuk dikodok sholatnya. Itu namanya qiyas aulawi. Jadi kalau kita pakai pola pikir mereka, ya, mazhab Daud Zohiri yang mengingkari ijma ini, ya, pelaku utamanya siapa tadi? Ibnu Hazmin. Nabi tidak menyebutkan orang yang meninggalkan sholat dengan sebab sengaja, ya, wajib mengkodok sholatnya. Yang Nabi sebut cuma orang tidur lupa aja yang wajib kodok. Ya, kalau begitu Allah Ta'ala berfirman, wala taqul lahuma uff. Ya, janganlah kalian bermuka masam, ya, atau mengatakan kepada kedua orang tua. Yang dilarang Allah cuma jangan mengatakan Jadi di dalam ayat itu nggak ada disebutkan Allah wala tumbuk huma, wala tendang huma. Berarti numbuk orang tua, nunjang orang tua boleh? Iya, nggak boleh latat katanya. Loh, tapi yang disebut Allah cuma yang dilarang apa? Jangan mengatakan Allah nggak menyebutkan jangan tendang wala tumbuk huma, wala tendang huma. Jangan tumbuk mereka, jangan tunjang mereka. Allah nggak mengatakan demikian. Karena pola pikir kalian kan gitu tadi. Nabi hanya menyebut orang yang tidur dan lupa saja mengkodok sholat. Nabi tidak menyebutkan orang yang meninggalkan sholat dengan sebab sengaja harus dikodok. Nabi nggak menyebut. Jadi yang disebutkan itu aja yang diamalkan. Ya udah, berarti tumbuh aja oma apa kita di rumah, tondang. Ya, kenapa? Karena Allah yang melarang cuma jangan mengatakan Allah nggak menyebut wala tumbuk huma, wala tendang huma. Nah, itu namanya qiyas aulawi. Ya, mereka menolak qiyas memang. Ya, makanya mereka mengatakan kodok sholat itu nggak ada bagi orang yang meninggalkan sholat dengan sebab sengaja. Atau contoh qiyas aulawi yang kedua, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Yang disebut di dalam Al-Quran yang diharamkan itu lahmul khinzir. Lahmun itu apa artinya? Daging. Allah nggak menyebutkan lomaknya babi, ya, kikilnya babi, tulangnya babi. Yang Allah sebutkan cuma dagingnya babi. Berarti lomak babi, kikil babi, tulang babi halal? Kan tidak kan? Kenapa Allah menyebutkan lahmun, yang disebutkan Allah hanya daging? Sebab lazimnya yang dimakan manusia itu daging. Kalau daging aja udah haram, apalagi lomaknya, kikilnya, kakinya, buntutnya. Ya, itu Tuan Guru almarhum yang menjelaskan seperti itu. Ya, almarhum Al-Ustaz Haji Muhammad Hafiz Yajid. Itu namanya qiyas aulawi. Makanya Ibnu Hazm ini menyalah terus. Dalam bidang akidah beliau mengatakan ayah ibu Nabi, ayah ibu Nabi itu pembahasan kita lalu ya. Ya. Allah mampu menciptakan anak dan istri baginya. Ya, Allah mampu kuasa atas menciptakan anak dan istri baginya. Buat ulah dalam fikih, buat ulah dalam akidah, buat ulah. Ibnu Hazmin itu orang yang nak kita ikut, orang yang ahlul bid'ah dalam masalah agama. Jadi siapa yang berpendapat sholat nggak wajib dikodok, dia ikut pendapat ahlul bid'ah. Dia sebetulnya ahlul bid'ah. Bukan kita nih yang mengkodok sholat ahlul bid'ah. Kan mereka menuduh kita nih, ya, kalian yang mengkodok-kodok sholat itu ahlul bid'ah itu, ya, mengkodok sholat ahlul bid'ah. Kenapa Nabi nggak menyuruh mengkodok sholat yang tinggalkan sebab sengaja? Jelas-jelas dia yang pengikut ahlul bid'ah. Ya, Ibnu Hazmin pelaku ahlul bid'ah, pelaku bid'ah dalam bidang akidah. Kenapa beliau mengatakan Allah mampu menciptakan anak dan istri baginya? Padahal sudah jelas sepakat ulama Ahlussunnah wal Jamaah sifat kudrah itu hanya ta'aluk kepada perkara yang mungkin atau jaiz, tidak ta'aluk yang wajib, juga tidak ta'aluk kepada yang mustahil. Ya, nggak apa-apa Ustaz. Sholat wajib yang ditinggalkan itu diganti aja dengan sholat sunnah.
Ada nggak pernah dengar gitu? Boleh, silakan. Tapi Imam Nawawi mengatakan takaran 1 rakaat sholat wajib sama dengan 70 rakaat sholat sunnah. Jadi kalau kita tak sholat subuh, berapa rakaat sholat subuh? 2 rakaat. Bila kita nak mengganti dengan sholat sunnah, kerjakan 140 rakaat. Pilih mana kita? 140 rakaat atau 2 rakaat qadha subuh? Udah ikut aja lah Ibnu Hazmin tuh. Ya. Di mana pendapat Imam Nawawi itu Ustaz? Bisa dibaca dalam kitab Asyiyah Al-Bajuri jilid yang pertama. Syekh Ibrahim Al-Bajuri Asy-Syafi'i dalam kitab itu Asyiyah Al-Bajuri, beliau menukil pendapat dari Imam Nawawi bahwa takaran 1 rakaat sholat wajib sama dengan 70 rakaat sholat sunnah. Udah jelasnya, tak usah ikut Ibnu Hazmin nih. Baik dalam bidang akidah atau dalam bidang fikih, merusak dia. Ya, mazhab Daud Zohiri tidak begitu. Daud Zohirinya, imam mazhabnya tidak begitu. Dia pula yang lebih parah dari imam mazhabnya. Ya, nah itu Ibnu Hazmin. Mazhab itu kan nggak 4 aja ya. Banyak itu mazhab dulu. Ya, mazhab Sufyan Tsauri, ya, mazhab Daud Zohiri. Cuma yang abadi kekal sampai saat ini adalah 4 mazhab itu yang kita kenal. Kenapa mazhab yang lain nggak ada? Karena murid-muridnya nggak membukukan kitab-kitab guru mereka. Berbeda dengan ulama kita. Makanya kalau diruntut sanad ya daripada guru-guru kita itu nyampe ke imam mazhab. Bahkan sampai kepada Rasul. Guru kita ngaji kepada gurunya, gurunya kepada gurunya, gurunya kepada gurunya, sampai kepada Rasul. Ya, belajar agama itu sanad perlu. Memang perlu. Ya, udah kita bahas kemarin itu. Tapi itu bukan jadi patokan utama. Jangan gara-gara ya sanadnya tertulis tak ada, tak mau ngaji-ngaji. Tak pandai-pandai awak. Yang penting guru kita yang ngajar di majelis itu, walau dia tak berijazah secara sanad tertulis, paling tidak dia akan mengaji kepada gurunya. Gurunya mengaji kepada gurunya. Di Medan ini, khatam kitab jarang yang dikasih sanad. Ya, tapi guru-guru kita mengaji itu secara sanad nyampe. Jelas ya? Jadi nggak usah terlalu dibesar-besarkan sanad harus tertulis. Kalaupun ada sanad tertulis itu, kalaupun nggak pandai sama aja. Yang penting itu pinternya, alimnya, bukan sanadnya. Ya, nah, kalau maksa kali datang aja ke rumah, nanti mau sanad kitab apa kita kasih. Ya, sanad kitab Sahih Bukhari ada, mau dari bidang tafsir ada, bidang fikih ada, bidang tauhid ada, bidang ilmu alan ada. Datang ke rumah, tapi ngaji dulu, khatam dulu, baru saya kasih sanadnya. Sanggup enggak? Ya, nah, jadi nggak usah cerita sanad-sanad lah sama saya nih. Ya, nah, datang ke rumah. Ya, datang ke rumah, kita kasih mau sanad apa sampean. Baik. Dah. Jadi Ibnu Hazmin dia mengatakan Allah mampu mencipta anak dan istri baginya. Jelas ini adalah i'tiqadnya ahlul bid'ah. Ya, ingat-ingat itu ya. Ini jarang disampaikan nih. Saya dapat waktu mengaji juga dengan almarhum kitab Asyiyah Ad-Dusuki. Ya, Asyiyah Ad-Dusuki itu kan syarah Ummul Barohin juga. Ini kitab Sirajul Huda juga syarah Ummul Barohin, tapi agaknya nggak ada dibahas di sini. Ya, nah, di kitab Asyiyah Ad-Dusuki itu ada pendapat yang mengatakan Ibnu Hazmin adalah seorang pelaku bid'ah. Baik. Sifat kudrah itu tugasnya apa tadi? Ya, mengadakan dan mentiadakan, menjadikan atau meniadakan. Menjadikan sesuatu yang tiada menjadi ada dan meniadakan sesuatu yang ada menjadi tiada. Kita ini dulu tidak ada. Kemudian kita ada. Nah, berarti itu apa? Adanya kita didahului oleh tiada. Maka dapat dipaham adanya kita ini itulah taksir, bekas atau hasil daripada sifat kudrah. Jadi adanya kita saat ini dari tiada yang asalnya kita tidak ada, sekarang kita ada, menjadi ada, itu adalah taksir, bekas atau hasil dari sifat kudrah. Karena tugas sifat kudrah itu tadi kan al-ijadu wal idamu, menjadikan sesuatu yang tiada menjadi ada, itu ijad. Kemudian mentiadakan sesuatu yang ada menjadi tiada, itu idam. Nah, jadi intinya kita ini taksir atau bekas atau hasil dari sifat kudrah. Karena tugas sifat kudrah itu tadi ta'alluq tanjizi hadis, al-ijad wal idamu.
Tapi begini, ini yang saya katakan kalau kita silap dikit bisa kafir. Ya, mau dijelaskan apa enggak nih? Jelaskan. Takut kali kalau diancam kafir. Ya, jadi itu pertama poinnya. Bahwasanya adanya kita saat ini termasuk daripada taksir atau bekas atau hasil daripada sifat kudroh. Adanya kita inilah menunjukkan kalau Allah itu bersifat kudroh, gitu, ya, taksir. Makanya dikatakan taksir, bekas atau hasil daripada sifat kudroh. Tapi perlu kita ketahui bahwa, ya, hakikat yang memberikan taksir itu hakikatnya bukanlah sifat kudroh itu. Ya, yang memberikan taksir atau bekas atau hasil tadi bukanlah sifat kudroh itu. Ya, akan tetapi hakikat yang memberikan taksir terhadap perkara yang mungkin dari tiada menjadi ada, hakikatnya adalah zat Allah. Ya, bukan sifat kudroh, adalah zat Allah. Jadi bukan sifat kudroh itu yang memberi taksir, yang memberikan bekas. Semua taksir itu yang menjadikan adalah Allah. Ya. Semua taksir itu yang menjadikan adalah Allah. Kudroh itu hanya sebagai sebab bagi taksir. Ya. Menjadi sebab bagi taksir. Sederhananya begini. Yang menjadikan sesuatu itu bukan kudroh. Yang menciptakan sesuatu itu bukan kudroh. Tapi zat Allah yang memiliki sifat kudroh. Jelas? Bahasa saya sederhana itu aja. Ketika dikatakan bahwasanya adanya kita saat ini atau adanya alam ini sebagai taksir atau bekas atau hasil dari sifat kudroh, jangan kita paham bahwa yang menjadikan itu, yang menjadikan taksir bagi perkara mungkin itu benar-benar sifat kudroh. Jangan begitu. Ya, walaupun bahasanya seperti itu, tapi hakikatnya bukan begitu maksudnya. Hakikatnya adalah yang menjadikan sesuatu dari tiada menjadi ada, yang memberi taksir itu bukan kudroh, tapi zat Allah yang memiliki sifat kudroh. Ya, bukan kudrohnya itu yang memberi taksir. Perbuatan itu adalah bagi zat yang mempunyai sifat. Perbuatan ada bagi zat adalah bagi zat yang memiliki sifat. Ya, contoh, saya mendengar. Tapi saya punya telinga. Ya. Saya itu kan zat. Telinga itu sifat. Saya mendengar tapi saya punya telinga. Ketika ditanya orang, siapa yang mendengar? Nah, jawabannya pasti siapa? Saya. Bukan telinga. Siapa yang mendengar? Telinga. Menyalahlah pula orang tuh kan. Gila apa tidak orang ini? Gitu. Ngerti maksudnya kan? Siapa yang mendengar kaji tadi malam? Saya. Ya, saya, bukan telinga. Saya yang punya telinga. Itu membuktikan apa? Taksir itu bagi zat, bukan bagi sifat. Jelas kan? Jadi taksir itu bagi zat Allah, bukan bagi kudroh. Ya. Nah. Siapa yang melihat? Gak mungkin jawabannya. Siapa yang melihat? Mata. Kan tidak.